Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PAIN Tulungagung, Prodi Tadris Matematika pada mata kuliah Geometri Analitik Ruang akan mempresentasikan sebuah materi yaitu bola, elips, dan elipsoida. Anggota kelompok 1 Halimatus Sadia, Ayu Nuryani, Marcel Akbar Putra, dan Dwi Nurimayanti. Materi pertama, bola dan persamaan bola. Perhatikan gambar bola berikut. Pada gambar di atas, panjang OP sama dengan panjang R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Maka R kuadrat sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Karena P, X, Y, Z sebarang titik pada bola, maka setiap titik X, Y, Z pada bola berlaku X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini berarti persamaan bola dengan persamaan O dan berjari-jari R adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Selanjutnya akan dicari persamaan bola dengan jari-jari R dan titik pusat M, A, B, C. Ambil sebarang titik P, X, Y, Z pada bola. Maka vektor PM sama dengan R sama dengan X kurangi A, Y kurangi B, Z kurangi C. Maka panjang vektor M sama dengan panjang vektor R kuadrat sama dengan R. R sama dengan X kurangi A, Y kurangi B, Z kurangi C. Kali X min A, Y min B, Z kurangi C. R kuadrat sama dengan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat ditambah Z min C kuadrat. Karena P sebarang titik pada bola yang memenuhi persamaan tersebut di atas, maka setiap titik X, Y, Z pada bola memenuhi persamaan tersebut. Hal ini berarti persamaan bola dengan jari-jari R dan titik pusat A, B, C adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat ditambah Z min C kuadrat sama dengan R kuadrat. Rumus persamaan bola adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat ditambah Z min C kuadrat sama dengan R kuadrat. Bisa dituliskan sebagai X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurangi 2AX dikurangi 2BY dikurangi 2CZ ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Jika dimisalkan bahwa nilai negatif 2A sama dengan A, negatif 2B sama dengan B, negatif 2C sama dengan C, dan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi R kuadrat adalah D, maka persamaan bola akan berubah menjadi persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Persamaan bola di atas adalah persamaan kuadrat dalam variabel X, Y, Z dengan ciri-ciri tidak memuat suku-suku X, Y, X, Z, dan YZ, dan juga koefisien dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat selalu sama. Persamaan bola di atas dapat diubah dengan melengkapkan kuadrat sempurna dari X, Y, Z sebagai berikut. X kuadrat ditambah AX ditambah seperempat A kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah BY ditambah seperempat B kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah CZ ditambah 1/4 C kuadrat sama dengan seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat ditambah seperempat C kuadrat kurangi D. X ditambah setengah A kuadrat ditambah Y ditambah setengah B kuadrat ditambah Z ditambah setengah C kuadrat sama dengan seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat ditambah seperempat C kuadrat kurangi D. Dari persamaan di atas akan mudah dicari jari-jari dan juga pusat bola, yaitu pusat bola adalah M, negatif setengah A, negatif setengah B, negatif setengah C. Sedangkan untuk jari-jari bola adalah R sama dengan akar seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat ditambah seperempat C kuadrat kurangi D. Persamaan elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu sama. Berikut ini adalah contoh elips.
Pada gambar tersebut dapat kita ketahui terdapat 4 titik, yaitu F1, F2, D, dan juga P. Misalkan F1 ke D adalah garis D1, D ke F2 adalah garis D2, F1 ke P adalah garis D3, P ke F2 adalah garis D4. Maka menurut definisi elips di atas, maka D1 ditambah D2 sama dengan D3 ditambah D4. Terdapat beberapa definisi-definisi pada elips, yaitu yang pertama, kedua titik tersebut disebut titik fokus dilambangkan dengan F. Kemudian, titik pusat elips O adalah titik tengah kedua fokus elips. AB disebut dengan sumbu mayor. Sumbu mayor adalah sumbu yang melalui kedua titik fokus. DC disebut sumbu minor. Sumbu minor adalah sumbu yang melalui titik pusat elips dan tegak lurus dengan sumbu mayor. Jarak pusat ke fokus sama dengan C. Panjang sumbu mayor AB sama dengan 2A. Panjang sumbu minor DC sama dengan 2B. KL dan MN merupakan latus plektrum. Garis H dan G adalah dua garis direktriks yang tegak lurus dengan sumbu mayor. Dari gambar tersebut dapat kita lihat terdapat segitiga DOV yang merupakan segitiga siku-siku di O, sehingga diperoleh rumus teorema Pythagoras. Selanjutnya, kita akan membahas cara memperoleh persamaan elips yang berpusat di titik 0,0. Berikut ini adalah gambar persamaan elips yang berpusat di titik 0,0. Dari gambar tersebut, dapat kita ketahui bahwa T(y) adalah sembarang titik yang berada pada elips. Maka menurut definisi akan berlaku sebagai berikut ini. TF1 plus TF2 sama dengan 2A merupakan definisi elips. Kemudian 2A sama dengan konstanta adalah permisalan. Setelah kita ketahui definisi dan permisalannya, kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan rumus jarak TF1 ke TF2, yaitu jarak antar dua titik. Kemudian kedua ruas sama-sama dikurangi akar X plus C kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian diinverskan. Setelah kita inverskan, kita kuadratkan kedua ruasnya dan kita faktorkan. Setelah itu, masing-masing ruas dibagi 4. Maka menghasilkan A akar X plus C kuadrat ditambah akar Y kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat. Setelah masing-masing ruas dibagi 4, maka kita kuadratkan kedua ruasnya, yaitu menjadi A kuadrat X plus C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A pangkat 4 ditambah 2A kuadrat CX plus C kuadrat X kuadrat. Setelah itu kita masukkan sifat distribusi. Setelah kita masukkan sifat distribusi, maka kedua ruas kita kurangkan 2A kuadrat CX, maka menjadi A kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat C kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan A pangkat 4 ditambah C kuadrat X kuadrat. Setelah itu kedua ruas kita operasikan dengan negatif A kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat C kuadrat, maka menjadi A kuadrat X kuadrat dikurangi C kuadrat X kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat sama dengan A pangkat 4 min C kuadrat X kuadrat. Setelah itu kita masukkan sifat distribusi. Setelah kita masukkan sifat distribusi, berdasarkan panjang sumbu mayor, sumbu minor, dan titik fokus, diketahui bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat, atau dapat ditulis dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat, kemudian kita substitusikan. Rumus di atas adalah kita dapatkan dari teorema Pythagoras dari gambar tersebut. Setelah kita substitusikan, maka kedua ruas dikali 1 per A kuadrat B kuadrat, yaitu menjadi
B kuadrat X kuadrat per A kuadrat B kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat per A kuadrat B kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat per A kuadrat B kuadrat. Setelah itu kita akan mendapatkan persamaan elips bentuk baku yang berpusat 0,0, yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Perlu diketahui bahwa X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah persamaan elips bentuk baku yang berpusat di 0,0 yang disebut dengan persamaan elips horizontal karena sumbu mayor sejajar dengan sumbu X. Lalu bagaimana untuk persamaan elips yang vertikal atau sumbu mayor sejajar dengan sumbu Y? Maka rumusnya adalah Y kuadrat per A kuadrat ditambah X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya adalah cara memperoleh persamaan elips berpusat di titik P, Q. Persamaan tersebut dapat diperoleh dengan langkah-langkah berikut ini. Sama dengan langkah yang awal, yaitu dengan dibuktikan melalui dua kolom seperti ini. Yaitu yang pertama, TF1 ditambah TF2 sama dengan 2A merupakan definisi elips. Kemudian 2A sama dengan konstanta adalah permisalan. Kemudian dimasukkan rumus jarak TF1 ke TF2 yaitu jarak antar dua titik. Kemudian kedua ruas dikurangi akar X min P plus C kuadrat ditambah Y min Q kuadrat. Setelah itu kedua ruas dikuadratkan. Setelah kedua ruas dikuadratkan, kita sederhanakan. Setelah kita sederhanakan, maka kedua ruas dibagi 4. Setelah kedua ruas dibagi 4, maka kedua ruas kita kuadratkan lagi. Selanjutnya, kita masukkan sifat distribusi. Setelah kita masukkan sifat distribusi, kita sederhanakan. Setelah itu kita masukkan sifat distribusi 2 kali. Setelah itu berdasarkan sumbu mayor, sumbu minor dan titik fokus sebelumnya maka dapat diperoleh teorema Pythagoras lalu disubstitusikan ke persamaan. Maka akan kita dapatkan B kuadrat X min P kuadrat per A kuadrat B kuadrat ditambah A kuadrat Y min Q kuadrat per A kuadrat B kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat per A kuadrat B kuadrat, yaitu didapatkan ini karena kedua ruas dikali 1 per A kuadrat B kuadrat. Setelah itu kita akan mendapatkan persamaan elips bentuk baku yang berpusat pada titik P, Q yaitu X min P kuadrat per A kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Teman-teman bisa mencermati pembuktian yang ada di video kami. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara memperoleh persamaan elips bentuk umum. Persamaan elips bentuk umum ini dapat kita dapatkan dari persamaan elips yang berpusat pada P, Q. Kita lihat saja bahwa untuk elips yang berpusat pada P, Q dan elips horizontal maka akan didapatkan rumus X min P kuadrat per A kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sedangkan untuk elips vertikal sumbu mayor yang sejajar dengan sumbu Y maka didapatkan rumus Y min Q kuadrat per A kuadrat plus X min P kuadrat per B kuadrat. Maka dari persamaan elips horizontal dan juga elips vertikal dapat direduksi ke dalam bentuk AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0.
yang rumus ini adalah disebut dengan persamaan elips bentuk umum. Berikut ini cara memperoleh elips bentuk umum dengan persamaan 1 atau persamaan elips horizontal, yaitu X min P pangkat 2 per A kuadrat plus Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 merupakan persamaan elips. Kemudian kedua ruas dikalikan A kuadrat B kuadrat, maka kita dapatkan B kuadrat X min P kuadrat plus A kuadrat Y min Q kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Setelah itu kita faktorkan, yaitu menjadi B kuadrat X kuadrat min 2PQ plus P kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat min 2QY ditambah Q kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Setelah itu kita distribusikan, lalu kedua ruas dikurangi A kuadrat B kuadrat menjadi B kuadrat X kuadrat min 2B kuadrat PX plus B kuadrat P kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat min 2A kuadrat XY ditambah A kuadrat Q kuadrat dikurangi A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita masukkan atau kita berikan sifat komutatif, yaitu menjadi B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat min 2B kuadrat PX dikurangi 2A kuadrat QY ditambah B kuadrat P2 P kuadrat ditambah A kuadrat Q kuadrat dikurangi A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Lalu kita substitusikan, A sama dengan B kuadrat, B sama dengan A kuadrat, C sama dengan min 2B kuadrat P, D sama dengan min 2A kuadrat Q, dan E sama dengan A kuadrat Q kuadrat dikurangi A kuadrat B kuadrat. Maka akan menjadi rumus persamaan elips bentuk umum, yaitu AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Dari penjelasan kami di atas, bisa teman-teman cermati lagi pembuktian yang sudah kita tulis pada video. Terima kasih. Persamaan elipsoida dengan sumbu putar, sumbu X dan sumbu Y. Bidang dan elipsoida merupakan contoh permukaan di ruang. Secara umum, grafik persamaan f, x, y, z sama dengan C merupakan permukaan di ruang. Namun, tidak semua persamaan mudah digambar grafiknya. Selain itu, untuk pendefinisian bentuk bumi sangatlah susah. Bentuk bumi dikenal sebagai geoid. Geoid didekati oleh permukaan muka laut rata-rata. Untuk memperoleh hitungan bentuk bumi, digunakan suatu model matematik yang disebut elipsoida, yaitu elips yang berputar. Gambarnya seperti ini. Elipsoid secara matematis dituliskan menjadi x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat ditambah z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Titik pusat elipsoida adalah 0,0,0. Titik-titik puncaknya ada 6, yaitu a, 0,0, negatif a, 0,0, 0, B, 0, 0, negatif B, 0, 0, C, 0,0, negatif C. X dikurangi P kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurangi Q kuadrat per B kuadrat ditambah Z min Y kuadrat per C kuadrat. Titik pusat elipsoida adalah PQR. Titik-titik puncaknya ada 6, yaitu A,
QR, negatif A QR, P BR, P negatif BR, P QC, dan P Q negatif C. Dari beberapa persamaan yang digunakan, F sama dengan A negatif B dikurangi F sama dengan A dikurangi B per A, E sama dengan akar 2F dikurangi F kuadrat. Dengan penjelasan sebagai berikut. A sama dengan A sebagai sumbu semi mayor setengah sumbu panjang, B sebagai sumbu semi minor setengah sumbu pendek, F sebagai flattening atau penggepengan, dan E sebagai eksentrisitas. Adapun rumus elipsoida yaitu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat ditambah z kuadrat per c kuadrat sama dengan a. Keterangannya mempunyai pusat 0,0,0. Bidang-bidang simetri adalah XOY, XOZ, dan YOZ. Garis potong dua bidang simetris disebut sumbu simetri, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Terlihat bahwa negatif A1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A1, negatif A2 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan A2, dan negatif A3 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan A3. Elipsoida merupakan permukaan tertutup. Panjang memiliki panjang 2 pangkat A1, 2 pangkat A2, dan 2 pangkat A3 disebut panjang sumbu elipsoida. Bola merupakan elipsoida yang panjang. Perpotongan sumbu simetri dengan elipsoida disebut puncak elipsoida. Jadi, elipsoida mempunyai 6 puncak. Irisan dengan bidang sejajar, bidang simetri merupakan elips. Persamaan elips pada bidang XOY berbentuk Z sama dengan 0, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. 1. Menentukan persamaan elipsoida putaran dengan elips pada bidang XOY diputar mengelilingi sumbu X. Misalkan misalkan Tx0, Y0, Z0 sebarang titik pada elips, maka harus dipenuhi Z sama dengan 0, X0 kuadrat per A kuadrat ditambah Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus sumbu X adalah X sama dengan X0. Persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya di O adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Jadi, persamaan lingkaran yang melalui titik T adalah X sama dengan X0, X kuadrat plus Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Dengan mengeliminasi X0, Y0, dan Z0 dari persamaan 5, 6, 7, dan 8, kita memperoleh persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. 2. Menentukan persamaan elipsoida putaran dengan elips pada bidang X, O, Y diputar mengelilingi sumbu Y. Misalkan T, X0, Y0, Z0 sebarang titik pada elips, maka harus dipenuhi Z sama dengan 0, persamaan 9, X kuadrat X0 kuadrat per
A kuadrat ditambah Y 0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan persamaan 10. Persamaan lingkaran yang dilalui T adalah Y sama dengan Y0, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Dengan mengeliminasi X0, Y0, dan Z0 dari persamaan 9, 10, 11, dan 12, kita memperoleh persamaan elipsoida putaran, yaitu X kuadrat ditambah Z kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dengan beberapa titik puncaknya adalah A00, negatif A00, 0 B0, 0 negatif B0, 0 0A, dan 0 0 negatif A. Persamaan elips yang diputar adalah X sama dengan 0, Y kuadrat per A kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Misalkan P, X0, Y0, Z0 sebarang titik pada elips untuk bidang X, O, Y, maka harus dipenuhi X0 sama dengan 0, Y0 kuadrat per B kuadrat ditambah Z0 kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus sumbu Z adalah Z sama dengan Z0. Persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya di O adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Jadi, persamaan lingkaran dilalui T adalah Z sama dengan Z0 dan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Dengan mengeliminasi X0, Y0, dan Z0 diperoleh persamaan X kuadrat ditambah Z kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Persamaan ini merupakan persamaan elipsoida putaran dengan sumbu putar sumbu Z. Pada tampilan berikut ini terdapat gambar persamaan bola dan bukan bola pada aplikasi GeoGebra. Di sini terdapat dua gambar. Di sebelah kiri yaitu gambar bola dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat minus 4X ditambah 2Y minus 6Z sama dengan minus 10. Kemudian di sebelah kanan terdapat gambar hiperbola dengan persamaan buka kurung X min 3 tutup kurung kuadrat dibagi 9 dikurangi buka kurung Y minus 5 tutup kurung kuadrat dibagi 16 sama dengan 1. Kemudian di slide selanjutnya yaitu terdapat gambar elips horizontal dengan persamaan X kuadrat dibagi 9 ditambah Y kuadrat dibagi 25 dikurangi 1 sama dengan 0 dan buka kurung X dikurangi 1 tutup kurung kuadrat dibagi 4 kemudian ditambah buka kurung Y plus 3 tutup kurung kuadrat dibagi 25 sama dengan 1. Nah, di sampingnya yaitu sebelah kanan terdapat gambar elips vertikal dengan persamaan Y kuadrat dibagi 4 ditambah X kuadrat dibagi 9 sama dengan 1 dan X kuadrat dibagi 9 ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya yaitu terdapat gambar bola dengan persamaan 9x kuadrat ditambah 9y kuadrat ditambah 9z kuadrat minus 18x minus 6y minus 72z
ditambah 73 sama dengan 0. Kemudian yaitu di sampingnya gambar hiperbola dengan persamaan negatif buka kurung x kuadrat dibagi 25 tutup kurung ditambah y kuadrat dibagi 9 dikurangi 1 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu terdapat 5 contoh soal. Kalian dapat mencoba contoh soal tersebut dengan cara memahami dan membaca materi yang telah disediakan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.